Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Syahril Sodiq STM Eng MMMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait keputusan investasi lanjutan. Anggota kami terdiri dari Alifah Mutia Putri, Ayu Agustina, Binti Halimatus Sa'diyah, Novita Sapitri, saya sendiri Nur Kamalia, dan Rifki Nugraha. Baik, langsung saja memasuki kepada materi pembahasan. Di sini pembahasan kami terbagi menjadi 4 sub pembahasan. Yang pertama itu ada capital budgeting lanjutan, yang kedua ada real option, yang ketiga ada sensitivity analisis, dan yang terakhir ada skenario analisis. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, yang pertama yaitu ada capital budgeting lanjutan, yang mana ini tuh adalah proses analisis dan pengambilan keputusan investasi jangka panjang dengan pendekatan yang lebih mendalam dan komprehensif. Proses ini tuh melibatkan perencanaan, penilaian, dan serta pemilihan berbagai alternatif proyek investasi dengan mempertimbangkan estimasi arus kas, tingkat keuntungan yang diharapkan, serta faktor risiko dan ketidakpastian di masa depan. Melalui analisis yang lebih sistematis, capital budgeting lanjutan itu membantu perusahaan menentukan proyek investasi yang paling menguntungkan, menggunakan sumber daya secara efisien, serta memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil itu sejalan dengan tujuan dan strategi jangka panjang perusahaan. Contoh dari capital budgeting lanjutan tuh seperti perusahaan manufaktur ingin melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Perusahaan tersebut tuh memiliki beberapa alternatif proyek seperti membeli mesin produksi baru, memperluas pabrik, atau mengembangkan teknologi otomatisasi. Dalam capital budgeting lanjutan, perusahaan itu tidak langsung memilih salah satu proyek tersebut, tetapi terlebih dahulu melakukan analisis yang mendalam. Perusahaan itu akan memperkirakan arus kas yang akan dihasilkan oleh setiap proyek, menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan, serta mempertimbangkan biaya investasi yang diperlukan. Selain itu, perusahaan juga menganalisis resiko yang mungkin terjadi, seperti perubahan permintaan pasar, kenaikan biaya bahan baku, atau perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi keberhasilan investasi di masa depan. Setelah seluruhnya dianalisis, perusahaan tuh kemudian membandingkan setiap alternatif proyek dan memilih proyek yang memiliki potensi keuntungan paling besar dengan tingkat resiko yang masih dapat diterima, serta yang paling sesuai dengan strategi jangka panjang perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu ada perbedaan capital budgeting tradisional dan lanjutan. Yang pertama itu ada capital budgeting tradisional. Yang pertama itu menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dan konvensional. Yang mana pendekatan ini tuh adalah proses pengambilan keputusan investasi yang dilakukan dengan metode yang sederhana dan cenderung mengikuti pola yang sudah digunakan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada keputusan investasi sering berdasarkan pengalaman masa lalu atau anggaran periode sebelumnya, yang mana banyak keputusan investasi itu dibuat dengan melihat realisasi anggaran atau pengalaman pada periode sebelumnya tanpa analisis yang terlalu mendalam terhadap kondisi masa depan. Kemudian yang ketiga ada menggunakan pendekatan incremental, yang mana ini tuh penentuan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan atau menambah sedikit dari anggaran tahun sebelumnya, sehingga perubahan yang dilakukan tuh cenderung tidak terlalu besar. Kemudian yang terakhir ada lebih berfokus pada penggunaan dana atau input dibandingkan manfaat atau hasil yang diperoleh, yang mana keberhasilan investasi tuh sering diukur dari bagaimana anggaran itu digunakan, bukan dari manfaat atau hasil yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Kemudian yang kedua ada capital budgeting lanjutan, yang mana ini tuh menggunakan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis dalam
menilai proyek investasi. Dalam pendekatan ini, setiap proyek investasi itu dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan yang dapat mempengaruhi keberhasilan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua ada mempertimbangkan manfaat ekonomi, efisiensi biaya serta faktor risiko dan ketidakpastian. Kemudian yang ketiga ada lebih menekankan pada hasil atau kinerja investasi yang dihasilkan, yang mana keputusan investasi ini tuh difokuskan pada manfaat yang dihasilkan seperti peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, atau peningkatan kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada keputusan investasi dikaitkan dengan perencanaan strategis dan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang mana setiap keputusan investasi itu dipertimbangkan agar sejalan dengan tujuan strategis perusahaan dan dapat memberikan nilai tambah secara keberlanjutan untuk perusahaan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, izin melanjutkan mengenai metode dalam capital budgeting lanjutan. Jadi, capital budgeting lanjutan itu merupakan pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi investasi dengan mempertimbangkan tidak hanya keuntungan yang diharapkan, tetapi juga risiko dan ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, pendekatan ini itu berkembang karena memang metode tradisionalnya itu biasanya berfokus hanya pada perhitungan arus kas tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, capital budgeting lanjutan itu menggunakan beberapa metode analisis agar perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan realistis. Yang pertama, ini ada sensitivity analysis. Jadi, sensitivity analysis itu adalah metode yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh perubahan suatu variabel terhadap hasil investasi. Nah, variabel yang dianalisis tuh biasanya eh, ada harga jual, ada biaya produksi, terus volume penjualan, terus tingkat diskonto gitu. Nah, melalui metode ini perusahaan tuh dapat mengetahui faktor mana sih yang paling mempengaruhi keberhasilan proyek investasi. Dengan begitu, perusahaan itu dapat lebih fokus mengendalikan faktor yang paling beresiko terhadap hasil investasinya. Yang kedua itu ada skenario analisis. Nah, metode ini itu menganalisis kemungkinan hasil investasi berdasarkan beberapa kondisi yang berbeda, seperti kayak skenario optimis, moderat, dan pesimis. Nah, ini akan dijelaskan oleh eh, presentator selanjutnya secara lebih spesifik. Jadi metode ini tuh membantu perusahaan untuk melihat bagaimana hasil investasi jika terjadi perubahan kondisi pasar atau ekonomi. Dengan demikian, perusahaan itu dapat mempersiapkan strategi-strategi yang lebih baik untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan. Yang ketiga itu ada real option analysis. Nah, untuk real option analysis ini adalah metode yang digunakan untuk menilai fleksibilitas manajemen dalam mengambil keputusan selama proyek itu berlangsung. Nah, dalam metode ini itu manajemen memiliki pilihan untuk menunda, memperluas, mengurangi atau menghentikan proyek investasi jika kondisi pasar itu berubah. Nah, fleksibilitas ini itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang muncul dan mengurangi kerugian ketika kondisinya itu tidak menguntungkan. Terakhir, itu ada metode Monte Carlo Simulation. Jadi, metode ini tuh menggunakan simulasi probabilitas untuk memperkirakan berbagai kemungkinan hasil investasi. Nah, metode ini itu menjalankan banyak simulasi berdasarkan kemungkinan perubahan beberapa variabel, misalnya kayak variabel harga produk atau biaya produksi atau permintaan pasar gitu. Nah, dengan cara ini perusahaan itu dapat memahami potensi keuntungan dan risiko proyek investasi secara lebih mendalam. Bisa di next. Selanjutnya ini materi mengenai peran capital budgeting dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi capital budgeting itu memiliki
peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi perusahaan. Hal ini tuh karena keputusan investasi biasanya membutuhkan dana yang lebih besar dan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan perusahaan. Jika perusahaan itu salah mengambil keputusan investasi, maka hal tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, capital budgeting itu digunakan untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan investasi yang lebih cepat. Yang pertama itu menilai kelayakan proyek investasi. Nah, peran pertama capital budgeting ini itu membantu perusahaan menilai apakah suatu proyek investasi itu layak untuk dijalankan atau tidak. Hal ini tuh dilakukan dengan menganalisis arus kas yang diharapkan, tingkat keuntungan, serta resiko yang mungkin terjadi dengan menggunakan metode evaluasi investasi. Perusahaan tuh dapat menilai proyek yang memberikan manfaat dan nilai tambah yang besar bagi perusahaan. Yang kedua itu ada mengalokasikan sumber daya secara efisien. Jadi, capital budgeting itu juga membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Karena perusahaan itu kan memiliki keterbatasan sumber daya seperti kayak dana, terus tenaga kerja, dan waktu. Maka manajemennya itu perlu menentukan proyek investasi mana yang harus diprioritaskan. Dengan adanya capital budgeting ini, sumber daya perusahaan itu dapat digunakan secara lebih optimal pada proyek yang paling menguntungkan. Yang ketiga itu ada mengelola risiko investasi. Jadi selain itu, capital budgeting ini berperan juga untuk membantu perusahaan untuk mengelola risiko investasinya. Nah, dengan menggunakan metode analisis seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu perusahaan dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin muncul dalam suatu proyek investasi. Dengan mengetahui risiko-risiko tersebut sejak awal, perusahaan itu dapat menyiapkan strategi-strategi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dalam perusahaannya. Terakhir itu ada mendukung perencanaan strategis perusahaan. Nah, peran lainnya ini itu mendukung perencanaan strategis perusahaan dalam jangka panjang. Nah, keputusan investasi yang tepat dalam membantu perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan mengembangkan teknologi baru, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Itulah salah-salah beberapa contoh keputusan-keputusan investasi yang mungkin memang eh, dapat meningkatkan eh, perencanaan strategis di perusahaannya. Dengan demikian, capital budgeting itu tidak hanya membantu mengevaluasi proyek investasi, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan perusahaan di masa depan. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, di sini kita akan membahas real option. Jadi sebelumnya di presentator sebelumnya sudah ada menyinggung apa itu real option. Jadi di sini saya akan membahas lebih dalam. Jadi real option itu adalah pendekatan dalam menilai investasi yang melihat bahwa perusahaan memiliki berbagai pilihan keputusan di masa depan. Nah, pendekatan ini mempertimbangkan ketidakpastian kondisi pasar dan memberi fleksibilitas bagi manajemen untuk menunda, memperluas, atau menghentikan proyek sesuai perkembangan yang terjadi. Jadi dengan demikian investasi itu tidak hanya dilihat dari arus kas yang tetap, tetapi juga sebagai peluang keputusan yang dapat diambil di masa depan. Nah, jadi real option itu cara menilai investasi dengan melihat bahwa perusahaan itu punya pilihan atau opsi di masa depan, bukan harus langsung memutuskan semuanya itu sekarang. Artinya, saat perusahaan itu mau investasi, kondisi masa depan itu belum pasti atau harga pasar itu bisa naik, turun, atau permintaannya itu bisa berubah.
Nah, karena itu manajemen tidak harus langsung menjalankan semua rencana, tapi bisa menunggu, mengubah, menambah, atau menghentikan proyek sesuai kondisi nanti. Jadi, investasi itu dianggap seperti punya beberapa pilihan keputusan di masa depan, bukan hanya menghitung uang masuk dan keluar saja. Bisa di next. Nah, berikutnya ada konsep fleksibilitas dalam keputusan investasi. Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, real option itu menekankan adanya fleksibilitas manajemen dalam mengambil keputusan investasi. Nah, fleksibilitas ini penting karena kondisi masa depan itu tidak pasti, sehingga manajemen itu dapat menyesuaikan keputusan ketika terjadi perubahan pasar atau muncul informasi baru. Berbeda dengan metode tradisional seperti net present value atau NPV, yang hanya fokusnya itu pada estimasi arus kas awal. Pendekatan real option ini mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian keputusan investasi di masa depan, seperti menunda, memperluas, atau menghentikan proyek. Nah, ini akan dijelaskan oleh presentator berikutnya nanti. Nah, jadi fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan itu mengelola risiko dan memanfaatkan peluang sehingga nilai investasinya itu dapat lebih optimal. Mungkin itu aja dari saya, akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Ya, materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis real option, yaitu yang pertama ada option to delay, yaitu atau opsi menunda. Jadi ini merupakan pilihan yang dimiliki perusahaan untuk menunda pelaksanaan suatu proyek investasi sampai kondisi pasar dianggap lebih menguntungkan atau lebih pasti. Jadi di dalam dunia bisnis nih ada kondisi ekonomi, permintaan pasar, maupun harga bahan baku sering mengalami perubahan. Jadi oleh karena itu keputusan untuk langsung melakukan investasi terkadang memiliki resiko yang cukup besar. Jadi jika adanya opsi menunda nih, perusahaan dapat menunggu waktu yang lebih tepat sebelum mengeluarkan dana investasi yang besar. Di opsi ini itu memiliki manfaat untuk mengurangi ketidakpastian dan minimalkan risiko kerugian. Jadi selama masa penundaan tersebut tuh perusahaan dapat mengamati perkembangan pasar, mengumpulkan informasi tambahan, serta melakukan analisis yang lebih matang sebelum mengambil keputusan akhir. Jadi kita ambil contoh, itu ada perusahaan properti berencana membangun kompleks perumahan. Tadi itu ada, jadi di sini ada contohnya, yaitu di properti membangun kompleks perumahan. Pada saat itu kondisi ekonominya masih tidak stabil dan daya beli masyarakat tuh masih menurun. Jadi jika perusahaan itu tetap memaksakan pembangunan, kemungkinan besar rumah yang dibangun tuh pasti sulit terjual. Jadi perusahaan tuh menunda proyek pembangunan hingga kondisi ekonomi membaik dan permintaan terhadap perumahan meningkat. Jadi dengan keputusan tersebut, perusahaan dapat mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan peluang keuntungan di masa depan. Jadi masuk ke opsi yang kedua, yaitu ada option to expand atau opsi memperluas. Ini adalah kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas skala proyek atau meningkatkan kapasitas produksi ketika proyek awal menunjukkan hasil yang baik. Jadi di opsi ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan yang muncul setelah investasi dilakukan. Jadi di dalam banyak kasus tuh perusahaan sering memulai investasi dalam skala kecil terlebih dahulu untuk menguji respon pasar. Jadi jika produk atau layanan yang ditawarkan mendapatkan respon yang positif dari konsumen, perusahaan kemudian dapat memperluas bisnisnya melalui peningkatan kapasitas produksi, pembukaan cabang baru, atau bisa juga dengan memperluas wilayah pemasaran. Jadi kita masuk ke contohnya. Jadi misalnya sebuah perusahaan makanan membuka satu cabang resto di suatu kota. Jadi awalnya restoran tuh hanya memiliki kapasitas yang kecil karena perusahaan ini ingin melihat terlebih dahulu bagaimana respon masyarakat terhadap proyek yang dijual. Jadi setelah beberapa bulan berjalan, ternyata respon di restoran tuh sangat diminati dan jumlah pelanggan terus meningkat.
Jadi kita tuh bisa melihat kondisinya tuh bahwa ini menguntungkan. Jadi perusahaan tuh bisa memutuskan untuk menambah kapasitas tempat makan dan membuka beberapa cabang baru di kota yang sama. Jadi dengan cara ini perusahaan dapat memaksimalkan peluang keuntungan dari permintaan pasar yang tinggi. Masuk opsi yang ketiga, yaitu option to abandon. Jadi ini adalah opsi menghentikan. Jadi ini nih pilihan bagi perusahaan untuk menghentikan menjual suatu proyek investasi sebelum masa proyek tersebut berakhir apabila proyek tersebut tidak lagi memberikan keuntungan yang diharapkan. Nah, opsi ini termasuk yang sangat penting karena dapat menjadi bentuk perlindungan bagi perusahaan agar tidak terus mengalami kerugian. Jadi dalam praktik bisnis, tidak semua proyek investasi itu berjalan sesuai rencana yang kita mau. Terkadang perubahan kondisi pasar, meningkatnya biaya produksi, atau menurunnya permintaan konsumen dapat menyebabkan suatu proyek menjadi tidak menguntungkan. Jadi jika perusahaan tetap melanjutkan proyek itu, kerugian yang dialami pasti lebih banyak. Masuk ke contoh. Jadi sebuah perusahaan retail itu membuka cabang toko baru di suatu daerah dengan harapan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Tapi setelah beberapa waktu, ternyata jumlah pembeli sangat sedikit karena lokasi toko yang kurang strategis. Jadi biaya operasional seperti tempat sewa, gaji karyawan, listrik, itu terus meningkat, sementara pendapatan yang diperoleh tuh kecil. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita tuh dapat memilih opsi ini, yaitu untuk memutuskan atau menutup cabang atau menjual agar kerugian tidak semakin besar. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalihkan sumber daya yang dimiliki ke proyek atau bisnis lain yang lebih menguntungkan. Masuk ke opsi yang terakhir, yaitu, mohon maaf, sudah. Kita next ke slide selanjutnya. Jadi kita masuk ke manfaat real option dalam evaluasi investasi. Jadi yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi anggota tim. Jadi pada gaya kepemimpinan yang demokratis, pemimpin itu memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk menyampaikan pendapat atau ide. Hal ini membuat anggota tim merasa aktif dan dihargai dan lebih aktif dalam bekerja karena mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jadi ketika diputuskan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai pendapat dari anggota tim, keputusan tersebut biasanya menjadi lebih matang dan objektif. Hal ini karena setiap anggota tim bisa memberikan sudut pandang yang berbeda, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat. Yang ketiga yaitu membangun kepercayaan dan tanggung jawab. Jadi dengan melibatkan anggota tim dalam diskusi dan keputusan, hubungan antara pemimpin dan anggota tim menjadi lebih baik. Jadi anggota tim itu juga merasa akan lebih memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang telah disepakati bersama. Dan yang terakhir yaitu mendorong kreativitas dan inovasi. Jadi lingkungan kerja yang terbuka terhadap pendapat membuat anggota tim lebih berani menyampaikan ide-ide baru. Hal ini dapat membantu organisasi menemukan solusi yang lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai masalah atau tantangan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang sensitivity analysis atau analisis sensitivitas. Jadi, analisis sensitivitas ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan pada variabel input dapat mempengaruhi hasil dari suatu model atau keputusan investasi. Nah, analisis ini itu penting karena keputusan investasi itu umumnya didasarkan pada berbagai asumsi dan proyeksi yang mengandung ketidakpastian mengenai kondisi di masa depan. Nah, perubahan seperti perubahan pada faktor-faktor ekonomi seperti kenaikan biaya produksi, penurunan harga jual, atau perubahan tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan dan kelayakan suatu investasi.
Nah, tujuan utama dari analisis sensitivitas ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perubahan pada variabel tertentu itu dapat mempengaruhi kelayakan suatu proyek investasi. Kemudian ada tujuan lainnya juga. Yang pertama itu mengetahui tingkat kepekaan hasil proyek terhadap perubahan variabel tertentu. Jadi, analisis sensitivitas ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan pada suatu variabel, di mana jika perubahan kecil pada suatu variabel itu menyebabkan perubahan signifikan terhadap nilai indikator investasi. Kembali ke slide sebelumnya. Ini melanjutkan. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan investasi. Melalui analisis sensitivitas, pengambil keputusan itu dapat mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kelayakan proyek. Yang ketiga itu membantu pengambil keputusan dalam memahami risiko yang mungkin terjadi dalam suatu proyek. Jadi, setiap investasi itu memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, terutama karena adanya ketidakpastian kondisi ekonomi pasar maupun operasional. Jadi, analisis sensitivitas ini membantu investor atau manajer dalam memahami kemungkinan risiko yang muncul akibat perubahan variabel tersebut. Nah, kemudian menyediakan informasi yang lebih akurat dalam proses pengambilan keputusan investasi. Dengan menganalisis berbagai kemungkinan perubahan variabel, analisis sensitivitas ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi proyek di masa depan. Yang terakhir itu menilai kelayakan proyek dalam berbagai kemungkinan kondisi atau skenario yang berbeda. Nah, analisis sensitivitas ini memungkinkan pengambil keputusan untuk melihat bagaimana suatu proyek itu akan berjalan jika terjadi perubahan pada faktor-faktor tertentu. Next. Nah, di sini kita akan membahas variabel-variabelnya. Jadi, dalam analisis sensitivitas itu, variabel yang diuji biasanya merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas proyek. Ya, variabel pertama itu ada harga jual produk, di mana ini mempengaruhi besarnya pendapatan yang diperoleh dari proyek. Semakin tinggi harga jual itu, maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan sehingga arus kas masuk meningkat. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, itu biaya produksi atau operasional, di mana ini menentukan besarnya pengeluaran yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jika biaya produksi itu meningkat, maka laba yang diperoleh dari proyek akan berkurang sehingga dapat menurunkan nilai arus kas bersih. Kemudian variabel yang ketiga yaitu volume produksi atau tingkat penjualan. Nah, ini itu berpengaruh terhadap total pendapatan yang dihasilkan. Semakin besar volume produksi atau tingkat penjualan, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh perusahaan dari proyek tersebut. Terus variabel yang keempat yaitu biaya investasi awal yang diperlukan untuk menjalankan proyek. Biaya ini biasanya digunakan untuk pengadaan aset tetap seperti mesin, peralatan, atau pengembangan fasilitas produksi. Nah, besarnya biaya investasi awalnya akan mempengaruhi nilai pengembalian investasi serta periode pengembalian modal. Nah, untuk variabel yang terakhir yaitu tingkat suku bunga atau tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai sekarang dari arus kas. Perubahan pada tingkat diskonto ini itu dapat mempengaruhi nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan proyek. Nah, perubahan pada salah satu atau beberapa variabel ini itu akan mempengaruhi hasil perhitungan kelayakan investasi yang biasanya diukur menggunakan indikator seperti net present value, internal rate of return, benefit cost ratio, atau payback period. Next.
Nah, selanjutnya ini langkah-langkah dalam melakukan analisis sensitivitas. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi variabel utama yang mempengaruhi kelayakan proyek seperti biaya investasi, biaya operasional, harga jual, ataupun volume produksi. Kemudian kedua, menentukan rentang perubahan yang mungkin terjadi pada setiap variabel. Misalnya perubahannya itu mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 10% atau 20%, atau sesuai dengan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan. Yang ketiga itu menghitung kembali indikator kelayakan investasi seperti net present value, terus interest, internal rate of return, benefit cost ratio, dan payback period yang berdasarkan perubahan nilai variabel yang diuji. Kemudian langkah keempat itu membandingkan hasil perhitungan tersebut dengan kondisi awal untuk melihat sejauh mana perubahan variabel itu mempengaruhi kelayakan proyek investasi. Terus langkah yang terakhir, menarik kesimpulan mengenai variabel mana yang paling sensitif dan berpengaruh terhadap hasil investasi. Baik, itu saja materi dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya itu adalah pembahasan terkait skenario analysis. Nah, skenario analysis itu apa sih? Jadi, skenario analysis itu adalah metode analisis yang digunakan untuk menilai bagaimana sih suatu investasi ataupun proyek akan menghasilkan kinerja keuangan dalam berbagai kemungkinan kondisi di masa depan yang mendatang. Jadi metode ini bisa menggabungkan antara analisis kuantitatif ataupun kualitatif, yang mana tujuan utama skenario analisis ini adalah untuk membantu investor ataupun manajer keuangan memahami risiko dan peluang yang mungkin terjadi jika kondisi ekonomi atau pasar berubah. Dengan metode ini, pengambilan keputusan itu tidak hanya bergantung pada satu prediksi saja, tetapi mempertimbangkan beberapa kemungkinan kondisi yang ada, seperti pertumbuhan ekonomi, suku bunga, harga komoditas, atau kondisi pasar yang dapat mempengaruhi hasil keuangan yang diharapkan. Next. Selanjutnya di sini terdapat beberapa jenis-jenis skenario dalam investasi. Mungkin yang pertama itu adalah skenario optimis. Apa sih skenario optimis itu? Skenario optimis ini menggambarkan kondisi yang mana paling menguntungkan bagi investasi atau investor itu sendiri. Dalam situasi ini, faktor ekonomi dan pasar itu berada dalam kondisi yang sangat baik, sehingga proyek ataupun investasi itu bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi. Ciri-ciri kondisi optimis ini antara lain, pertama itu ada kondisi pasarnya itu pastinya terbaik atau sangat baik. Yang kedua, pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, kemudian permintaan produknya juga lagi meningkat-ningkatnya, biaya produksinya juga stabil. Nah, jadi dalam skenario ini biasanya ROI atau return on investment-nya itu lebih daripada 15%, sehingga proyek dianggap sangat menguntungkan. Yang kedua ada skenario moderat atau best case. Jadi skenario moderat ini adalah kondisi yang mana paling realistisnya atau normal yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Skenario ini biasanya digunakan sebagai acuan utama dalam perencanaan investasi. Karakteristiknya antara lain kondisi ekonominya sedang stabil atau rata-rata. Kemudian permintaan pasarnya masih normal saja dan pertumbuhan bisnisnya berjalan secara wajar, serta biaya dan pendapatan itu sesuai dengan perkiraan misalnya. Dalam kondisi ini, tingkat keuntungan investasi itu biasanya pada kisaran ROI sekitar 8% hingga 15%. Kemudian yang terakhir itu ada skenario pesimis atau worst case. Skenario pesimis ini menggambarkan kondisi yang paling buruk yang mungkin terjadi
pada investasi di masa depan. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan skenario ini terjadi, diantaranya seperti terjadi kontraksi ekonomi, kemudian permintaan melonjak, akan tetapi barangnya masih sama saja, kemudian kenaikan biaya produksi, atau mungkin perubahan kebijakan ekonomi yang merugikan. Akibatnya di sini keuntungan investasi itu bisa sangat kecil bahkan mengalami kerugian. Dalam kondisi ini biasanya ROI atau return on investment itu kurang dari 8% atau bahkan mungkin negatif. Jadi skenario ini itu sangat penting karena membantu investor mempersiapkan strategi mereka dalam menghadapi risiko ataupun peluang. Next. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan skenario analisis ini dalam keputusan investasi? Di sini kami membaginya dalam 5 langkah. Yang pertama, di sini kita perlu menetapkan yang namanya identifikasi tujuan. Kita perlu menentukan tujuan investasi dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Yang pastinya itu investor harus nih mengetahui terkait target keuntungan yang mereka harapkan, jangka waktu investasinya kapan, dan kemampuan menghadapi risiko mereka. Apakah di dalam tahap konservatif, moderat, ataupun sebagainya. Jadi tahap ini tuh menjadi dasar dalam menentukan skenario yang akan dianalisis. Yang kedua itu perlu yang namanya pengumpulan data. Pada tahap ini, analis mengumpulkan berbagai data yang dapat mempengaruhi kinerja investasi. Contohnya data ekonomi makro misalnya, atau data historis pasar, atau bahkan mungkin tren industrinya bagaimana. Nah, data tersebut digunakan untuk menentukan faktor utama atau value drivers yang mempengaruhi hasil investasinya. Yang ketiga itu adalah membangun skenario. Setelah data tersedia nih, analis itu membuat beberapa skenario yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada skenario optimis, moderat, dan pesimis. Nah, jadi setiap skenario itu harus memiliki asumsi yang logis dan konsisten. Misalnya nih, asumsinya terkait perubahan tingkat penjualannya, kenaikan biaya produksi, perubahan harga produk, atau mungkin kondisi ekonomi di sebuah negara tersebut. Dengan cara ini, pastinya investor itu dapat melihat bagaimana sih investasi akan berjalan dalam berbagai situasi. Yang keempat itu adalah analisis keuangan pastinya. Di tahap ini dilakukan perhitungan nih untuk menilai kelayakan investasi pada setiap skenario-nya. Beberapa metode yang sering digunakan itu ada NPV atau Net Present Value, yang mana digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depannya. Yang kedua ada IRR atau Internal Rate of Return, yaitu penghitungan tingkat pengembalian investasinya seberapa, atau yang terakhir itu ada ROI pastinya, atau Return on Investment, yang mana itu menghitung tingkat keuntungan dari investasi tersebut. Dengan perhitungan tersebut, pastinya investor dapat mengetahui nih, skenario mana sih yang paling menguntungkan atau bahkan yang paling berisiko. Kemudian, langkah terakhir itu adalah pengambilan keputusan dan monitoring. Jadi di tahap terakhir ini, investor itu bisa mengambil keputusan nih, apakah investasinya itu akan dijalankan ataukah tidak. Selain itu, perusahaan juga perlu menetapkan dua hal ini. Yang pertama, ada trigger point, yaitu indikator yang menunjukkan kenapa sih harus mengubah strategi atau kenapa harus mempertahankan strategi tersebut. Yang kedua adalah strategi mitigasi risiko jika kondisi berubah. Nah, setelah investasi berjalan, proses monitoring itu pastinya harus dilakukan untuk memastikan hasilnya tetap sesuai dengan rencana. Jadi, itu tadi penjelasan materi dari kami terkait keputusan investasi lanjutan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang
ingin bertanya terkait pembahasan materi kami, bisa dipersilahkan untuk raise hand. Sebelumnya izin bertanya, Bapak, untuk yang bertanya, kuotanya ada berapa orang ya, Pak? Ya, kok untuk yang pertama 3 dulu, session 1, session 2-nya 3 atau lebih, tergantung visa penanya. Oke, baik, terima kasih, Pak. Baik, untuk sesi pertama, di sini silakan kepada Alicia Hayatun Nufus. Mungkin bisa di open mic, suaranya masih belum bisa terdengar. Oke, baik. Mungkin karena teman kita tadi ada kendala, jadi untuk pertanyaan yang kedua mungkin dari Tamara Murbaningrum, dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tamara Murbaningrum dari kelompok 1. Dalam materi manajemen keuangan itu kan ada jelaskan bahwa metode NPF yang dijelaskan oleh kelompok 4 tadi itu dianggap lebih akurat dibandingkan dengan metode IRR karena sudah mempertimbangkan nilai waktu uang secara lebih konsisten. Namun di dalam prakteknya masih banyak perusahaan itu menggunakan IRR karena dianggap lebih mudah dipahami oleh manajemennya. Nah, pertanyaannya tuh sebenarnya dalam praktek pengambilan keputusan investasi, perusahaan itu lebih cenderung mengutamakan NPF kah atau IRR? Dan apa sih alasan manajemen itu tetap menggunakan IRR meskipun secara teori itu NPF itu dianggap lebih baik? Apakah jelas? Jelas, Tamara. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya akan Terima kami kasih. tampung dulu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, dipersilakan kepada Ahmad Ilham Hanafi. Ya, makasih atas kesempatannya. Dalam makalah kalian kan ada dibahas beberapa metode analisis dalam keputusan untuk investasi. Nah, jika hasil metode-metode itu mempunyai hasil yang beda, menurut kalian metode mana yang sebaiknya lebih lebih diambil oleh perusahaan dan apa alasannya? Apakah sudah jelas? Baik, jelas. Terima kasih untuk Ilham atas pertanyaannya. Em, untuk penanya pertama tadi, Alicia, apakah masih ada di ruang Zoom?
Maaf sebelumnya, apakah boleh bertanya? Iya, silakan. Baik, jadi perkenalkan nama saya Alisa Hayatunupus dari kelompok 5. Jadi pertanyaannya itu, jadi bagaimana integrasi antara sensitivity analysis dan skenario analysis dapat membantu perusahaan dalam memilih proyek yang paling menguntungkan sekaligus meminimalkan resikonya. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Alicia dan teman-teman sekalian yang sudah bertanya. Mungkin sebelumnya kami minta waktunya sebentar, 5 menit untuk mendiskusikan eh, pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Alicia tadi. Inti pertanyaannya itu adalah bagaimana penggunaan sensitivity analysis dan skenario analisis secara bersama-sama dapat membantu perusahaan memilih proyek investasi yang paling menguntungkan sekaligus mengurangi risiko. Nah, kalau menurut kami, integrasi sensitivity analysis dan skenario analisis itu membantu perusahaan melihat proyek investasi dari dua sisi sekaligus. Yang pertama, sensitivity analysis itu dipakai untuk melihat variabel mana yang paling berpengaruh terhadap hasil proyek. Misalnya kalau harga jual itu turun sedikit saja, ternyata NPV-nya itu langsung turun drastis. Berarti harga jual itu variabel yang sangat sensitif dan harus benar-benar diperhatikan oleh perusahaan. Jadi dari sini perusahaan itu bisa tahu sumber risiko utamanya ada di mana. Nah, sementara itu skenario analisis itu melihat kemungkinan kondisi yang bisa terjadi di masa depan, misalnya skenario optimis, normal, atau pesimis. Dari situ, perusahaan itu bisa membayangkan bagaimana kinerja proyek kalau kondisi pasar itu berubah, atau biaya meningkat, serta penjualan tidak sesuai target. Nah, kalau keduanya itu digabungkan, perusahaan itu tidak hanya tahu variabel apa yang paling berpengaruh, tapi juga bisa melihat dampaknya dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Jadi, perusahaan itu bisa lebih mudah membandingkan proyek mana yang tetap memberikan hasil yang baik walaupun kondisi itu berubah. Nah, dengan begitu perusahaan itu bisa memilih proyek yang paling menguntungkan tetapi juga risikonya lebih terkendali. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Alicia, bagaimana? Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih banyak. Oke. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Tamara Purbaningrum. Tadi pertanyaannya dalam materi itu ada dijelaskan bahwa metode MPV dianggap lebih akurat dibandingkan dengan IRR karena sudah mempertimbangkan nilai waktu uang secara lebih konsisten. Namun dalam praktiknya kan banyak perusahaan yang masih menggunakan IRR karena dianggap lebih mudah dipahami oleh manajemen. Nah, pertanyaannya sebenarnya dalam praktik pengambilan keputusan investasi, perusahaan itu lebih cenderung mengutamakan NPV atau IRR, dan apa alasan manajemen tetap menggunakan IRR meskipun secara teori NPV itu lebih dianggap baik. Nah, jadi memang dalam praktiknya itu perusahaan sebenarnya lebih dianjurkan menggunakan metode NPV tadi saat mengambil keputusan investasi. Hal ini tuh karena memang NPV itu menghitung keuntungan dengan mempertimbangkan nilai waktu uang, sehingga nilai hasilnya itu lebih akurat untuk melihat apakah suatu proyek itu benar-benar memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jika NPV-nya itu positif,